Malam itu, suara kentongan dari balai desa terdengar 3 kali, tanda panggilan untuk warga berkumpul. Tapi anehnya, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski bulan purnama menggantung besar di atas hutan. Aku yang baru pulang dari ladang ikut berjalan menuju balai, mengikuti arus warga yang berbisik-bisik. Di depan balai, kepala desa berdiri dengan wajah pucat. Seperti yang kalian tahu katanya, suaranya bergetar. Malam ini giliran kita memanggil nama-nama warga untuk hadir di ritual adat. Daftar ini sudah diturunkan dari leluhur. Aku tak heran. Di desa ini, setiap tahun kami memanggil nama-nama tertentu untuk hadir dalam upacara di tepi hutan. Mereka yang dipanggil harus datang. Tak ada yang pernah menolak. Konon, jika menolak, orang itu akan jatuh sakit dan tak pernah sembuh. Namun malam ini, ada yang membuat bulu kuduku meremang. Saat kepala desa membaca daftar, di antara nama-nama itu, aku mendengar satu yang tak mungkin disebut lagi. Sarina. Sarina adalah warga lama, yang sudah mati 7 tahun lalu. Aku ikut mengangkat kerandanya waktu itu, melihat sendiri jenazahnya dikuburkan di pinggir hutan. Bisik-bisik warga makin riuh, tapi kepala desa melanjutkan pembacaan seolah tak ada yang aneh. Sarina, panggilnya keras. Henning. Lalu dari arah belakang terdengar suara langkah pelan. Semua kepala menoleh. Seorang perempuan dengan kain batik lusuh berjalan maju. Wajahnya pucat, kulitnya agak keabu-abuan, tapi senyumnya lebar, terlalu lebar. Aku mematung. Itu Sarina. Pakaian yang dipakainya persis seperti yang ia kenakan saat dikafani dulu. Kain batik itu, bahkan noda lumpur di ujungnya masih ada. Kepala desa tak bergeming. Silakan ikut ke tepi hutan, katanya. Sarina hanya mengangguk, lalu berdiri di barisan warga yang dipanggil. Tak ada yang berani bicara. Upacara berlangsung di tepi hutan, di sebuah tanah lapang yang diterangi obor. Suara gamelan kecil terdengar samar, bercampur dengan bau dupa dan tanah basah. Para tetua duduk melingkar, berbisik dalam bahasa yang tak ku mengerti. Warga yang dipanggil satu persatu diminta maju, menerima sesaji, lalu menunduk menghadap hutan. Saat giliran Sarina, suasana berubah. Angin mendadak berhembus kencang, membuat obor berkedip-kedip. Suara bisikan terdengar dari dalam hutan, bukan dari satu orang, tapi seperti puluhan suara memanggil. Pulang, pulang. Sarina melangkah maju, tapi ketika kakinya menginjak tanah tepat di batas hutan, tubuhnya seperti larut menjadi kabut tipis. Sekejap kemudian ia menghilang. Hanya kain batik lusuhnya yang jatuh di tanah, basah dan berbau tanah makam. Kepala desa menunduk dalam-dalam, lalu memanggil nama berikutnya di daftar. Tanpa rasa heran, tanpa jeda, aku pulang malam itu dengan langkah gemetar. Namun saat sampai rumah, di depan pintuku tergeletak sebuah amplop lusuh. Isinya hanya secari kertas dengan tulisan tangan yang kukenal, tulisan Sarina. Tahun depan, giliranmu.